Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Soleha dari Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi mikro. Di sini yang pertama adalah 3 masalah ekonomi atau 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama adalah apa, yang kedua adalah bagaimana, yang ketiga adalah untuk siapa. Jadi bagian apa yang harus diproduksi? Setiap negara atau masyarakat harus menentukan jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta jumlah yang harus diproduksi. Lalu, bagaimana cara memproduksi? Menentukan cara atau metode produksi yang paling efisien dengan memanfaatkan sumber daya atau faktor produksi yang tersedia seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Lalu yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Menentukan siapa yang akan menerima atau menikmati hasil produksi, yaitu bagaimana distribusi barang dan jasa dilakukan agar sampai ke konsumen yang membutuhkan. Lalu ada masalah dalam ekonomi makro. Dalam masalah ekonomi makro ini terbagi menjadi 2, yaitu masalah stabilisasi atau jangka pendek dan masalah pertumbuhan ataupun jangka panjang. Jadi di masalah stabilisasi ini masalah-masalah yang berkaitan dengan menjaga kestabilan ekonomi suatu negara, meliputi inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Lalu di masalah pertumbuhan ataupun jangka panjang ini masalah yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang, meliputi pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, dan investasi. Lalu di sini ada perekonomian nasional. Jadi perekonomian nasional ini terbagi menjadi 5, yaitu 1. Pendapatan nasional, 2. Produk nasional, 3. Tingkat kesempatan kerja, 4. Tingkat harga, 5. Neraca pembayaran. Di mana pendapatan nasional ini total pendapatan yang diperoleh seluruh masyarakat suatu negara dari produksi barang dan jasa dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua, produk nasional, yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam maupun di luar, dalam suatu periode. Contoh produk nasional bruto atau PNB atau GNP. Dan yang ketiga, tingkat kesempatan kerja, itu persentase angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan. Tingkat ini menunjukkan seberapa besar kemampuan negara menyerap tenaga kerja. Yang keempat, tingkat harga, di mana ukuran rata-rata harga barang dan jasa di suatu negara yang menunjukkan kondisi inflasi atau deflasi dalam perekonomian. Dan yang terakhir adalah neraca pembayaran. Catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain dalam suatu periode meliputi ekspor, impor, investasi, dan pinjaman luar negeri. Di sini juga ada 4 sektor dalam perekonomian, yaitu sektor keluarga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Kita lanjut ke 5 pelaku ekonomi dalam makroekonomi, yang dimana ini terbagi menjadi 5 pelaku ekonomi dalam ekonomi makro, yaitu 1. Rumah tangga, 2. Produsen atau perusahaan, 3. Pemerintah, 4. Lembaga keuangan, yang kelima adalah negara lain. Dan di sini juga ada 4 pasar, yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Di mana pasar barang ini tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memperdagangkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah. Lalu yang kedua adalah pasar uang, tempat terjadinya transaksi keuangan seperti simpan pinjam, kredit, dan jual beli surat berharga. Berperan dalam penyediaan dana jangka pendek untuk kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah pasar tenaga kerja, yaitu tempat bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja untuk melakukan transaksi jual beli tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah pasar luar negeri, itu tempat terjadinya transaksi ekspor dan impor barang dan jasa antar negara. Lalu ada pendapatan nasional, yang dimana jumlah
pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya selama 1 tahun. Salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Produksi domestik bruto ataupun PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Di sini juga ada 3 pendekatan nasional, yaitu pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Yang dimana pendekatan produksi ini memiliki 9 lapangan usaha ataupun sektor, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Lalu pendekatan pendapatan di sini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak, penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PBD mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto atau pajak tak langsung dikurangi subsidi. Lalu ada pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. 2. Pengeluaran konsumsi pemerintah. 3. Pembentukan modal tetap domestik bruto. 4. Perubahan inventory. Dan yang kelima adalah ekspor neto, atau ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Kita lanjut ke pendekatan pengeluaran, yang dimana pertama adalah sektor rumah tangga, kedua sektor perusahaan, 3 sektor pemerintah, 4 sektor perdagangan luar negeri. Lalu indikator ekonomi turunan PDB. Sini ada 4 ya. Produk nasional bruto, produk nasional neto atas dasar harga pasar, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi, angka-angka per kapita. Yang pertama, produk nasional bruto itu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua, produk nasional neto atas dasar harga pasar, itu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Yang ketiga, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi, yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Yang keempat, angka-angka per kapita, yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Di sini juga ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengetahui struktur ekonomi, kedua mengetahui perkembangan ekonomi, ketiga membandingkan perekonomian antar wilayah atau negara ataupun daerah lain. Yang keempat ada dasar pengambilan kebijakan. Di sini juga ada tujuan kebijakan ekonomi makro. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah tingkat pendapatan nasional real yang tinggi, terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Kedua, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat penganggurannya rendah. Ketiga, kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah dan terkontrol ataupun stabil. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimasi sumber daya. Yang kelima, distribusi pendapatan yang merata, keadilan, dan mengurangi pemborosan. Dan yang terakhir, keenam adalah neraca pembayaran yang berimbang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan ekonomi mikro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.